Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan membahas analisis pola konsumsi pedagang nasi goreng yang memiliki tempat permanen dan non-permanen atau kaki 5. Jadi, kelompok kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama, Bagus Setio Widodo dengan NIM 2108 10 10 10 98. Yang kedua, Bayu Setianto dengan NIM 2108 10 10 11 13. Yang ketiga, Evi Utami dengan NIM 2108 10 10 10 55. Yang keempat dengan saya sendiri, Madi Saputra dengan NIM 2108 10 10 11 06. Yang kelima, Melinda Arina Nintias dengan NIM 2108 10 10 10 16. Yang keenam, ada Naura Syafia dengan NIM 2108 10 10 10 54. Yang ketujuh, ada Safina Aulia dengan NIM 2108 10 10 10 03. Dan yang terakhir, Siska Regiana dengan NIM 2108 10 10 10 97. Jadi kelompok kami akan membahas yang pertama teori konsumsi yang dijelaskan oleh Siska Regiana. Teori konsumsi. Ada 4 ahli yang mengungkapkan mengenai teori konsumsi ini. Yang pertama ada teori konsumsi menurut John Maynard Keynes. Kemudian ada teori konsumsi menurut Milton Friedman. Setelah Milton Friedman ada teori konsumsi menurut Franco Modigliani. Setelah Franco Modigliani ada teori konsumsi menurut James Dusenberry. Teori konsumsi menurut John Maynard Keynes. Dalam teorinya, Keynes mengedepankan analisis statistik dan juga membangun pemikiran-pemikiran mengenai konsumsi berdasarkan introspeksi dan observasi kasual. Keynes mengedepankan variabel utama dalam analisisnya, yaitu konsumsi yang dipengaruhi oleh pendapatan. Dalam teorinya, Keynes mengemukakan 3 gagasan. Yang pertama ada kecenderungan mengkonsumsi atau MPC, Marginal Propensity to Consume. Jumlah yang dikonsumsi dalam setiap tambahan pendapatan adalah antara 0 dan 1. Kemudian yang kedua Keynes menyatakan bahwa rasio konsumsi terhadap pendapatan atau biasa disebut dengan kecenderungan mengkonsumsi rata-rata atau APC, Average Propensity to Consume, turun ketika pendapatan naik. Yang ketiga, Keynes menyatakan bahwa pendapatan merupakan peranan konsumsi yang penting dan tingkat bunga tidak memiliki peranan yang penting. Teori konsumsi menurut Milton Friedman mengenai hipotesis pendapatan permanen. Menurut Milton, pendapatan yang diterima masyarakat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pendapatan permanen atau permanent income dan pendapatan sementara atau transitory income. Milton Friedman berasumsi bahwa tidak ada hubungan antara pendapatan sementara dengan pendapatan permanen, juga antara konsumsi sementara dengan konsumsi permanen, maupun dengan konsumsi sementara dengan pendapatan sementara. Milton Friedman juga berasumsi bahwa kita harus melihat pendapatan yang diterima saat ini adalah hasil penjumlahan dari 2 komponen, yaitu pendapatan permanen dan pendapatan sementara. Yang ketiga ada teori konsumsi menurut Franco Modigliani mengenai hipotesis siklus hidup. Teori dengan hipotesis siklus hidup, Life Cycle Hypothesis (LCH), dikemukakan oleh Albert Ando, kemudian Richard Bloomberg, dan Franco Modigliani. Dalam teorinya, ketiga tokoh ini menerangkan bahwa pola konsumsi yang dilakukan masyarakat umumnya dipengaruhi oleh masa dalam siklus hidupnya. Modigliani juga menganggap penting peranan kekayaan atau aset sebagai penentu pola konsumsi masyarakat. Jadi, pola konsumsi masyarakat selalu terkait dengan siklus hidupnya. Atau biasa dikatakan bahwa setiap individu harus mempersiapkan tabungan untuk masa tuanya. Teori konsumsi menurut James Dusenberry mengenai hipotesis pendapatan relatif. James Dusenberry dalam bukunya Income Saving and the Theory of Consumer Behavior menyatakan bahwa tingkat konsumsi suatu masyarakat atau individu dipengaruhi oleh pendapatan tertinggi yang pernah mereka capai. Dalam teori ini, Milton mengemukakan 2 gagasan, yaitu yang pertama, selera sebuah rumah tangga atas barang konsumsi adalah interdependent. Artinya, pola konsumsi rumah tangga yang dilakukan dipengaruhi oleh pengeluaran yang dilakukan oleh orang sekitarnya. Yang kedua, pengeluaran konsumsi adalah irreversible. Artinya, pola konsumsi seseorang pada saat mengalami kenaikan pendapatan berbeda dengan pada saat pendapatan mengalami penurunan.
Terima kasih. Yang selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Yang kedua, perbandingan pendapatan pedagang nasi goreng kaki lima saat terjadi COVID dan sebelum COVID yang dibahas oleh Evitri Utami. Di sini saya akan memaparkan mengenai perbedaan pendapatan penjual nasi goreng kaki lima pada saat terjadi COVID dan sebelum COVID. Berdasarkan hasil wawancara kami terhadap 40 responden penjual nasi goreng kaki lima, kami mendapatkan fakta bahwasanya rata-rata pendapatan yang mereka terima mengalami penurunan yang cukup signifikan. Di mana pada saat terjadi COVID, rata-rata pendapatan kotor yang mereka terima adalah sebesar Rp298.250. Padahal pada saat sebelum COVID melanda, rata-rata pendapatan kotor yang mereka terima bisa mencapai Rp558.250. Dan hal ini juga akan mempengaruhi rata-rata pendapatan bersih yang mereka terima, di mana pada saat COVID melanda, rata-rata pendapatan bersih mereka hanya bisa mencapai Rp119.000 per harinya. Padahal pada saat sebelum COVID melanda, rata-rata pendapatan bersih yang mereka terima bisa mencapai Rp232.000. Berdasarkan fakta yang kami temui ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya rata-rata pendapatan kotor yang diterima oleh penjual nasi goreng kaki lima mengalami penurunan sebesar Rp260.000 atau sebesar 47%. Sedangkan untuk penurunan rata-rata pendapatan bersih mengalami penurunan sebesar Rp113.000 atau sebesar 49%. Penurunan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah karena pemberlakuan jam malam yang dilakukan oleh pemerintah, di mana hal ini akan semakin mengurangi waktu mereka untuk berjualan. Faktor lain yang menyebabkan penurunan ini adalah karena naiknya harga bahan-bahan dari nasi goreng sendiri. Walaupun harga bahan-bahan dari nasi goreng ini naik, para penjual nasi goreng kaki lima tidak bisa ikut serta-merta menaikkan harga dari nasi goreng mereka, karena hal ini akan semakin mengurangi jumlah konsumen mereka. Yang ketiga, pola perbandingan pendapatan pedagang nasi goreng yang memiliki tempat permanen saat terjadi COVID dan sebelum COVID, yang akan dijelaskan oleh Naura Syafia. Di sini, saya akan memaparkan perbandingan pendapatan penjual nasi goreng yang memiliki tempat permanen saat terjadi COVID dan sebelum COVID. Bisa dilihat di dalam tabel ya, bahwa perbandingan rata-rata pendapatan kotornya saat terjadi COVID sebesar Rp513.500 per hari, dan rata-rata pendapatan bersihnya sebesar Rp211.700 per hari. Sedangkan pada saat sebelum COVID, rata-rata pendapatan kotornya sebesar Rp956.500 per hari, dan rata-rata pendapatan bersihnya sebesar Rp406.400 per hari. Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pertama, rata-rata pendapatan kotor yang diterima penjual nasi goreng yang memiliki tempat permanen saat terjadi COVID dan sebelum COVID mengalami penurunan sebesar 46%. Kedua, rata-rata pendapatan bersih yang diterima penjual nasi goreng mengalami penurunan juga sebesar 48%. Dan yang ketiga, pendapatan yang diterima oleh penjual nasi goreng dengan tempat permanen memiliki nominal yang masih cukup tinggi dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama, mempunyai harga jual yang lebih tinggi. Kedua, memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses penjualannya. Contohnya seperti mereka mendaftarkan tempat jualannya ke dalam aplikasi pesan makanan online seperti GrabFood, ShopeeFood, dan GojekFood. Yang keempat, perbedaan pola konsumsi antara pedagang nasi goreng yang memiliki tempat permanen dan non-permanen atau kaki lima, yang akan dijelaskan oleh Bayu Setianto. Perbandingan pola konsumsi antara penjual nasi goreng kaki lima dengan penjual nasi goreng yang memiliki tempat permanen apabila terjadi kenaikan atau penurunan pendapatan. Rata-rata pengeluaran yang dimiliki oleh pedagang nasi goreng kaki lima lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran pedagang nasi goreng yang memiliki tempat permanen. Di mana sebelum COVID, pedagang nasi goreng kaki lima memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp151.000 per hari, dan pedagang nasi goreng yang memiliki tempat permanen memiliki pengeluaran rata-rata sebesar Rp205.000 per hari. Data setelah COVID juga menunjukkan hasil yang sama, di mana pedagang nasi goreng kaki lima memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp89.000 per hari. Sedangkan penjual nasi goreng yang memiliki tempat permanen memiliki rata-rata pengeluaran sebesar Rp131.000 per hari. Perbedaan rata-rata pengeluaran ini dapat disebabkan oleh beberapa hal. Contohnya adalah karena tingkat pendapatan yang memang berbeda, latar belakang keluarga, jumlah tanggungan, dan juga karena usia. Dari data-data juga dapat dilihat bahwa besarnya perubahan rata-rata pengeluaran yang terjadi ketika adanya COVID dengan sebelum adanya COVID antara pedagang nasi goreng kaki lima dengan yang memiliki tempat permanen juga memiliki perbedaan.
di mana pedagang nasi goreng kaki lima mengalami penurunan rata-rata pengeluaran yang awalnya 191.000 per hari turun menjadi 89.000 per hari, atau dapat dikatakan turun sebesar 41% dari pengeluaran sebelum COVID. Sedangkan untuk pedagang yang memiliki tempat permanen mengalami penurunan rata-rata pengeluaran yang awalnya 205.000 per hari turun menjadi 131.000 per hari, atau bisa dibilang turun hanya sebesar 36% dari rata-rata pengeluaran sebelum COVID. Namun persentase penurunan rata-rata pengeluaran yang terjadi di antara dua objek tersebut tidak terjadi secara cepat, melainkan terjadi secara perlahan-lahan karena membutuhkan waktu untuk bisa beradaptasi. Berdasarkan hasil wawancara untuk pola konsumsi dari penjual nasi goreng kaki lima dan juga penjual nasi goreng yang memiliki tempat permanen, ketika terjadi kenaikan atau penurunan pendapatan, kami mendapatkan data bahwasanya kedua objek penelitian kami cenderung memiliki pola tindakan yang sama, yaitu di mana 89% dari mereka akan memilih menyimpan uang sisa konsumsi apabila terjadi kenaikan pendapatan. Dan 11% dari mereka memilih untuk menggunakan kenaikan pendapatan untuk memenuhi keinginan mereka yang belum tercapai. Namun jika terjadi penurunan, hampir 100% responden kami menjawab bahwa konsumsi mereka akan tetap atau bahkan mereka akan menurunkan jumlah konsumsi mereka dengan bertahap. Dengan beberapa fakta yang sudah kami dapatkan dari wawancara kami terhadap 80 responden, kami menarik kesimpulan bahwasanya pola konsumsi yang diterapkan oleh pedagang nasi goreng kaki lima dengan pedagang nasi goreng yang memiliki tempat permanen memiliki acuan teori yang sama, yaitu teori konsumsi yang dikemukakan oleh James Dusenberry dengan hipotesis pendapatan relatif. Dan yang terakhir, kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Melinda Arinaningtyas. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari hasil survei yang telah dilakukan oleh kelompok kami. Ketika terjadi kenaikan maupun penurunan pendapatan pada penjual nasi goreng kaki lima maupun penjual nasi goreng yang telah memiliki tempat permanen, mereka cenderung memiliki pola tindakan yang sama dalam mengelola kenaikan maupun penurunan pendapatan, di mana sebesar 89% dari mereka akan memilih untuk menyimpan atau menabung dari sisa konsumsi apabila terjadi peningkatan pada pendapatannya, dan 11% lainnya memilih untuk memenuhi keinginan yang belum sempat mereka capai. Sedangkan hampir dari 100% responden mengatakan apabila terjadinya penurunan pendapatan, mereka akan mengkonsumsi dalam jumlah yang tetap, atau mereka akan menurunkan jumlah konsumsi mereka, namun secara bertahap atau perlahan. Sehingga di sini dapat kami tarik kesimpulan bahwasanya pola konsumsi yang diterapkan oleh pedagang nasi goreng kaki lima maupun pedagang nasi goreng yang telah memiliki tempat permanen ini memiliki acuan teori yang sama, yakni sesuai dengan teori konsumsi dengan hipotesa pendapatan relatif yang dikemukakan oleh James Dusenberry. Nah, sekian paparan dari kelompok kami tentang analisis pola konsumsi pedagang nasi goreng yang memiliki tempat permanen dan non-permanen atau kaki lima. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.